Tadi saya mendengarkan pembicaraan dari seorang broker properti yang coba menawarkan rumah kepada calon customer-nya. Seperti pada umumnya, si broker membuka pembincangan dengan menanyakan apakah customer masih mencari sebuah rumah. Dan setelah mendapatkan jawaban ya, si broker pun mulai menjelaskan tentang spek dari rumah yang ia miliki. Setelah mendengarkan speknya, customer pun bertanya berapa harga rumah tersebut. Dan si broker pun menjawab, rumah ini seharga 2M nego. Mendengar harga tersebut, si customer lalu berargumen bahwa harganya terlalu mahal, terutama untuk rumah di daerah sana. Mendengar hal ini, si broker pun mencoba untuk menjelaskan kenapa harga 2M ini masih masuk akal. Yang pertama, tentu si broker menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di rumah itu. Dan kemudian dia menutup dengan bahwa harga 2M ini masih nego, jadi masih bisa turun lagi. Perbincangan pun berlanjut hingga akhirnya setelah beberapa menit si customer kembali ke topik yang sama. Si customer mengucapkan bahwa dengan harga 2M itu masih terlalu mahal. Jika harga bisa jauh lebih kurang lagi, maka mungkin saya akan tertarik untuk melihatnya. Nah, berapa banyak dari Anda yang mengalami kejadian yang serupa? Mungkin saat kita menawarkan barang atau jasa kita kepada customer, respon pertama customer adalah menanyakan tentang harganya. Dan kemudian customer mulai komplain bahwa harganya terlalu mahal. Hari ini kita akan membahas kenapa hal seperti ini bisa terjadi dan kenapa customer selalu komplain dengan harga. Ada dua hal yang menyebabkan kenapa customer selalu fokusnya dengan harga. Yang pertama adalah ya karena tipe customernya seperti itu. Di dunia ini ada beberapa orang yang memang concern utamanya dia adalah soal uang, sehingga wajar saja dia selalu berusaha untuk meminta harga yang lebih murah karena fokusnya hanyalah di uang dan harga. Berita baiknya adalah tipe-tipe customer yang seperti ini, di mana mereka hanya fokus dengan harga, ternyata jumlahnya sangat-sangat kecil. Hanya berkisar antara 10-15%. Jadi berita baiknya adalah jangan terlalu khawatir ketika kita menemukan customer yang hanya fokus dengan harga. Kita bisa memilih untuk tetap melayani mereka dengan konsekuensi kita harus memberikan suatu diskon atau potongan, atau kita bisa meninggalkan customer seperti ini dan mencari customer yang lain yang fokusnya tidak di harga. Toh populasinya masih cukup besar, berkisar antara 80 hingga 90%. Jadi pangsa pasar kita sebenarnya masih luas andai kata kita meninggalkan customer yang fokus dengan harga. Alasan kedua kenapa customer hanya fokus dengan harga, yaitu karena customer belum mengetahui value dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Mari ambil contoh untuk kita sendiri. Ketika kita pertama kali memutuskan untuk membeli suatu barang dan kita tidak tahu apa saja benefitnya, apa hal pertama yang ada di pikiran kita? Tentu mendapatkan harga yang semurah mungkin. Tapi bagaimana ketika kita sudah mengetahui fitur dan benefit apa yang akan kita terima, maka kemungkinan pemikiran kita sudah bukan berada di harga. Mari kita ambil contoh kasus seberapa sering Anda membeli suatu barang yang ternyata harganya jauh melampaui budget yang sudah Anda terapkan. Saya sendiri pun sering mengalami hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika saya memberi sebuah speaker, saya sudah menerapkan budget 1 juta, ternyata speaker yang saya beli seharga 2 juta ke atas, dimana ini berarti jauh melebihi dari budget yang sudah saya siapkan. Hal ini memungkinkan terjadi karena kita atau saya khususnya sudah mengetahui value dari speaker yang saya inginkan. Saya sendiri tipe orang cukup ketat dengan budget, di mana saya berusaha untuk tidak melebihi budget, tapi toh akhirnya ketika saya membeli speaker, saya melebihi budget hampir 2 kali lipat. Dan saya tidak menyesalinya, karena saya mendapati bahwa value yang ditawarkan, benefit yang ada di speaker yang saya beli ternyata memang jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada speaker yang seharga 1 juta tadi. Jadi kuncinya adalah di value. Kita harus ingat ketika customer belum mengetahui value dari produk atau jasa kita, tentu mereka hanya concern di harga. Mari kita ambil contoh kasus dari broker properti yang sebelumnya.
Hal yang perlu kita lakukan adalah menanamkan value tersebut sehingga pemikiran harga menjauh dari customer. Hal yang perlu dilakukan ada dua. Yang pertama adalah kita perlu memastikan bahwa fitur dari produk, barang, jasa, atau fitur dari rumah yang ditawarkan si broker sesuai dengan value yang diinginkan customer. Tiap customer pasti memiliki keinginan yang berbeda. Ketika kita tidak bisa menggabungkan hal ini, maka jangan berharap Anda bisa menjauhkan harga dari pikiran customer. Tapi sebaliknya, ketika kita bisa menyocokkan tentang fitur yang dimiliki dengan keinginan customer, maka harga pasti akan menjauh. Karena mereka jadi tahu bahwa value-nya jauh lebih tinggi daripada harganya. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah bertanya. Kita perlu menggali ke customer tentang value apa yang sebenarnya mereka inginkan atau mereka harapkan. Ingat, kita hanya bisa menjauhkan harga ketika kita bisa memadukan fitur dengan value yang dicari customer. Contohnya, misalkan si customer dari properti tersebut menginginkan sebuah rumah yang unik. Dari situ si broker mungkin bisa menanyakan, unik seperti apa atau kenapa harus unik? Mungkin si customer orangnya artistik, berseni. Dia tidak suka rumah yang mirip dengan milik orang lain. Sehingga ketika kita menawarkan rumah yang kita jual, kita bisa fokus di titik tersebut. Misalkan tadi, Bapak atau Ibu memang harga rumah ini 2M, tapi silakan lihat bagaimana desain interiornya. Ini sangat unik, sangat modern, dan baru pertama ada di Surabaya, misalkan seperti itu. Tentu ketika si customer melihat dan dia memang merasa bahwa fiturnya benar-benar unik, desainnya benar-benar unik, memang jauh berbeda dari rumah-rumah lain yang ada di Surabaya, tentu harga sudah akan menjauh karena dia sudah terlanjur cinta, dia sudah terlanjur suka dengan properti itu, sehingga emosinya yang akan menuntun si customer menjauhkan harga dari pikiran. Nah, contoh-contoh seperti ini yang perlu kita lakukan, yaitu menggali lebih dalam ke customer, mencari tahu apa sih value yang sebenarnya yang mereka inginkan, dan kita memadukan fitur kita untuk bisa cocok dengan value yang dicari customer. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, bagaimana cara penjualan Anda ke depannya? Apakah Anda bisa memadukan fitur yang Anda miliki dengan keinginan customer? Atau Anda hanya akan melakukan penjualan seperti biasa, di mana customer hanya akan berfokus di masalah harga? Ingat, kuncinya hanya ada dua. Yang pertama, memang ada jenis customer yang peduli dengan harga, yang fokus mereka hanya harga. Tapi yang kedua, ada juga jenis customer yang fokusnya dengan value, di mana ketika mereka bisa mendapati value yang diinginkan, maka harga sudah bukan menjadi masalah. Dan kabar baiknya tentu tipe customer yang kedua ini populasinya jauh lebih besar daripada tipe customer yang pertama. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.